الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Bahwa kamu adalah orang-orang yang diciptakan untuk kebaikan umat manusia. Ini dari antara pekerjaan umat Islam adalah merupakan pekerjaan yang sangat besar. Bahwa supaya dunia mengambil faedah dari mereka, supaya dunia mendapat kebaikan dari mereka. Tetapi pada saat ini kondisi dunia, kita melihat bahwa pemerintahan negara Islam dan pimpinan-pimpinan dan para lembaga-lembaga sedemikian rupa mereka menciptakan kekacauan sehingga dunia terhadap Islam atas nama umat Islam mereka itu ketakutan. Dan jika kondisi rasa takut mereka ada, maka siapa yang akan mendengar orang-orang Islam, perkataan orang Islam, atau menganggap bahwa kebaikan-kebaikan dan kita dapat dari mereka, yang dari orang Islam? Siapa yang akan menganggap seperti itu? Orang-orang yang membunuh orang-orangnya sendiri, dan orang-orang yang tidak berdosa, perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua tanpa dibedakan mereka bunuh, tanpa suatu sebab secara tidak benar, akibat daripada tidak mengikuti pandangan mereka, mereka jadikan budak orang-orang yang tidak mengikuti mereka. Bagaimana dapat diharapkan dari mereka bahwa untuk orang-orang yang bukan Islam adalah merupakan orang yang menginginkan kebaikan untuk orang yang bukan Islam? Jadi pekerjaan yang orang-orang ini katakan sebagai dampaknya jelas yang akan nampak bahwa dan itu nampak sekali sekarang terlihat bahwa dunia merasa takut kepada umat Islam. Tapi untuk orang-orang Ahmadi di dalam hal ini tidak perlu ada rasa malu dan rasa sedih. Pasti ada orang Ahmadi merasa sedih akan hal itu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, dengan menisbahkan diri mereka kepada beliau, inilah amal mereka. Inilah amal orang-orang itu yang mereka merusak nama agama Islam, dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga di hadapan dunia mereka kemukakan dalam bentuk yang salah. Tapi dari segi sebagai seorang Ahmadi, kita tidak perlu merasa putus asa dan patah semangat di hadapan orang-orang bukan Islam. Hal ini yang saya kemukakan, bahwa pekerjaan-pekerjaan umat Islam adalah merupakan bukti kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada satu saat akan datang ketika kondisi umat Islam akan seperti ini. Bahkan beliau memberitahukan bahwa amal ini, kondisi kemunduran umat Islam ini akan mulai masa sekian dan akan berjalan masa kegelapan, dan kemudian masih maut akan zahir, akan bangkit.
yang akan mengemukakan ajaran Islam yang hakiki dan indah akan dijalankan di dunia ini. Dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran secara asli, yang kata demi kata dengan mengamalkan itu dapat diketahui dari sejarah Rasulullah SAW. Dan kita orang Ahmadi yakin pada hal ini, bahwa di zaman yang kacau balau ini, sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, Masih Maud alaihi salatu wassalam itu sudah datang, dan tidak sekedar mendakwakan, bahkan Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW sendiri tentang kedatangannya, tanda-tanda langit dan bumi yang diberitahukan itu pun sudah sempurna. Dan Masih dan Mahdi itu ajaran Islam yang indah, itu beliau memberitahukan kepada kita, hati kita diterangi oleh beliau. Hari ini Jemaat Ahmadiyah, ajaran Islam yang indah itulah yang diamalkan. Perkara-perkara ini kalau diberitahukan kepada mereka, itu akan menarik perhatian mereka, akan meyakinkan mereka bahwa Islam itu tidak salah. Bahkan pekerjaan orang-orang itulah yang salah, yang atas nama Islam mereka menyebarkan kekacauan di muka bumi ini. Jadi setiap orang Ahmadi harus mengingat bahwa memanggil dunia kepada kebaikan dan menginginkan kebaikan kepada setiap orang adalah merupakan tugas orang Ahmadi. Karena kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik kepada kita, Dia telah menganugerahkan kita beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Pekerjaan kita bukan hanya tinggal dengan aman saja. Pekerjaan kita hanya bukan mencegah orang menjauh dari keburukan, bukan hanya bahkan kepada dunia, penegakan keamanan, dan berusaha sepenuhnya untuk itu pun juga merupakan pekerjaan kita. Usaha untuk mencegah manusia dari keburukan pun juga pekerjaan kita. Menjauhkan sepenuhnya dunia dari kekacauan dan menjaga mereka dari kekacauan itu pun tugas kita. Karena pekerjaan ini adalah termasuk di dalam pekerjaan Masih Maud. Kebaikan dan dari segi ajaran Islam, beliau dikirim untuk itu. Jadi kebaikan dunia dan simpati kepada dunia dan beat kepada Masih Maud alaihissalatu wassalam dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kepada kita bahwa kita terjun ke medan kerja ini, dan kepada dunia kebaikan, dan menyampaikan kebaikan kepada dunia dan menjauhkan keburukan, kita harus sepenuhnya berusaha. Kita adalah ingin berbuat baik, menginginkan kebaikan juga kepada umat Islam, dan kepada orang yang bukan Islam pun kita menginginkan kebaikan dan kebaikan mereka, dan kepada orang Kristen pun kita menginginkan kebaikan kepada mereka, dan kepada orang Hindu dan agama yang lain pun kita bersimpati, sehingga kita pun juga ingin kebaikan juga kepada orang yang anti Tuhan, ateis, dan kita harus memperlihatkan jalan yang lurus kepada mereka yang dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan. Bahkan kita pun juga orang yang terlibat dalam segala macam keburukan, pencuri, perampok, semuanya kita menginginkan kebaikan untuk mereka, karena mereka ini adalah merupakan hamba dari Tuhan sekalian alam. Dan kita kepada semua hamba Allah itu menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan kita berjalan kepada kebaikan dan mencegah kepada jalan keburukan, kita harus mencegah mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan ukhrijat linnas,
lapangan pekerjaan kita itu tambah diperluas. Jadi kita kebaikan-kebaikan dunia dan ihsan kepada dunia dan simpati kepada dunia, dan kita harus memperlihatkan kepada mereka jalan sampai kepada Tuhan. Kita menekankan, menasihatkan untuk berjalan kepada hukum-hukum Allah dan memberitahukan kepada mereka bahwa dunia kehidupan ini pada satu saat akan berakhir, dan setiap orang sesuai dengan amalnya akan dia mendapatkan hasil dari Tuhan. Oleh karena itu, buatlah ikatan dengan Tuhan supaya kalian mempunyai akibat yang baik. Dan hal ini tidak bisa kita akan sampaikan kepada orang selama kita sendiri kita tidak memperhatikan akibat baik kita. Oleh karena itu, ini merupakan pekerjaan yang besar yang dengan penuh perhatian dan dengan mengintrospeksi diri kita harus melaksanakan itu. Pekerjaan ini, dalam melaksanakan pekerjaan ini, kita dalam prosesnya kita akan menemukan kesulitan-kesulitan, dan sejarah Jemaat Ahmadiyah memberitahukan bahwa kesulitan-kesulitan ini dan perlawanan-perlawanan dunia, setiap langkah kita akan terus hadapi, kita harus temukan. Dan hal ini bukanlah khusus hanya untuk kita saja. Bahkan seberapapun Nabi datang, mereka pun juga, dan orang-orang yang beriman kepadanya pun juga, perlawanan-perlawanan itu mereka hadapi. Tetapi mereka karena terbatas waktu tempatnya dan terbatas bangsa yang mereka hadapi, oleh karena itu perlawanan-perlawanan itu pun juga terbatas. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dibangkitkan dan beliau datang untuk seluruh dunia untuk dibangkitkan, oleh karena itu kita menyaksikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua dunia melakukan perlawanan kepada beliau, dan pekerjaan inilah dan lingkungan inilah, lingkaran inilah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam juga merupakan hamba sahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perlawanan terhadap beliau semua bangsa lakukan untuk beliau, dan kini pun orang-orang lakukan. Di sana kadang-kadang di sana ada banyak, di sini sedikit, dan akan terus manusia lakukan, dan ini tidak akan pernah berakhir. Di dunia ini banyak sekali tentu orang-orang yang memuji pekerjaan orang Ahmadi menciptakan keamanan di dunia. Tetapi ketika di satu tempat tidak terhitung kemenangan didapatkan di tempat itu, maka tanpa kita lihat perlawanan itu di negara Eropa pun juga kita melihat perlawanan itu. Atau di sini sekurang-kurangnya siapapun orang yang merasa memegang agama mereka, dari pihak mereka pun perlawanan itu terjadi. Oleh karena itu janganlah menganggap bahwa di satu tempat, di tempat ini kita akan mendapatkan kebaikan itu akan dijawab dengan kebaikan. Karena ada juga gereja yang para pendetanya itu menentang kita. Para pengurusnya dengan jemaat itu dia tidak bisa kerjasama. Di bulan Februari ketika ada gereja England juga dipanggil dalam acara simposium itu, dan namun mereka tidak mau menjawab. Jadi 1-2 kali gereja untuk function mereka itu mengizinkan di satu tempat yang kecil,
bahwa dengan mengumpulkan orang-orang kalian itu bisa menyampaikan apa yang ingin sampaikan. Namun ketika mereka melihat kita itu berkali-kali datang ke sana dan kecenderungan orang-orang mereka itu mulai tertarik kepada kita, maka mereka pun juga mulai melakukan perlawanan. Begitu juga orang yang anti Tuhan atau ateis, mereka jadi para orang-orang para penulis ketika kita memberikan jawaban, mereka mulai melakukan perlawanan kepada kita. Dan seberapa terus jemaat itu berkembang, maka perlawanan itu pun akan terus berkembang. Namun para nabi itu pun yakin bahwa inilah yang mereka dapatkan. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun juga yakin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada beliau bahwa ini adalah kemenangan beliau. Dan pada hari itulah kita pun juga yakin bahwa kemenangan akan didapatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Karena Tuhan bukanlah wujud yang dusta dalam janjinya, dan tidak terhitung bukti-bukti membuktikan bahwa Tuhan beserta beliau. Oleh karena itu tidak ada sebab bahwa dakwah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu kita anggap kecil, atau kepada Tuhan kita berburuk sangka. Kepada jemaat tidak terhitung kondisi yang berjalan, dan sehingga musuh menganggap bahwa jemaatnya akan binasa. Tetapi apa yang terjadi akibatnya, kondisi musuh dengan semua kekuatan-kekuatannya, mereka itu gagal. Dan jemaat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dapat keluar dari semua kondisi itu. Jadi dunia apapun yang menginginkan untuk memperlakukan kita, perlakukanlah, ini pekerjaan mereka. Karena dukungan-dukungan Tuhan beserta kita. Oleh karena itu bagaimanapun juga kita yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perintah itu akan disempurnakan. Oleh karena itu bagaimanapun juga dengan berjalan pada perintah-perintah itu kita harus amalkan. Dan kepada dunia pun juga ketika menginginkan kebaikan, pekerjaan-pekerjaan kita harus terus kembangkan, majukan. Semangat kita untuk seluruh dunia hendaknya baik itu keinginan-keinginan itu. Dan manakala keinginan-keinginan itu kita baik kepada dunia, namun kendati demikian dunia mendatangkan kesulitan kepada kita, menyakiti kita, namun tetap kita pun juga dalam pekerjaan kita itu jangan sampai berkurang. Karena memperbaiki dunia itu telah diamanatkan kepada kita. Manakala karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut nama kita itu khairi umat, maka jangan kita mundur untuk membagi kebaikan. Dan kebaikan ini adalah menyampaikan amanat Islam. Dari menyeru manusia kepada Tuhan, kebaikan mana yang lebih besar dari itu? Seberapa keburukan dan kekotoran dan orang yang menyembah kekotoran dan pemerintah bagaimanapun juga mereka itu menyebarkan itu. Dunia sebelumnya tidak pernah menyaksikan sebegitu rupa. Dunia ini sekarang setan ini sebegitu keras melakukan penyerangan, mungkin tidak pernah seperti itu. yakni pada satu waktu yang sama, dari ujung dunia ke ujung dunia dalam waktu 1 menit, 1 detik, kekotoran-kekotoran, gambar-gambar kotor, cerita-cerita yang tidak benar itu tersebar. Kita menyeru kebaikan, namun di sebagian besar telinga orang itu keburukan nampak
suara-suara keburukan itu nampak memperlihatkan dampaknya. Dan kalau ada yang perhatikan kata-kata kita, maka di antara mereka, banyak di antara mereka, bahkan kebanyakan di antara mereka yang perlihatkan karakternya sehingga diperlakukan seperti anak-anak, bahwa kamu melakukan pekerjaan yang baik. Dan orang-orang ini pun juga, orang-orang ini tidak mempunyai ikatan dengan kita. Dan mereka itu terlibat dalam pekerjaannya yang menjauhkan mereka dari kebaikan. Jadi kita hendaknya memahami bahwa inti ini bukanlah tujuan akhir daripada kita, bahwa dengan ucapan-ucapan kecil saja, dengan pujian-pujian kecil saja kita itu sudah terpukau. Bahkan kita untuk menyampaikan kebaikan kepada dunia dalam upaya-upaya menjauhkan keburukan, kita harus menyampaikan pekerjaan kita pada tingkat yang terakhir, upaya kita pada tingkat yang terakhir. Dari pihak orang-orang Dahriyah, ateis, dan mereka akan berusaha menjauhkan kita dari jalan kita, sebagaimana angin yang kencang itu akan menjauhkan debu-debu itu. Oleh karena itu kita harus memperkirakan bahwa betapa harus kuat kita harus menjalankan usaha kita ini. Dan bersama itu pula setiap orang Ahmadi, kemampuan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, kita perlu harus mengambil bagian dalam hal ini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, pekerjaan beliau adalah untuk seluruh dunia, adalah menyampaikan amanat Islam dan membagi-bagi kebaikan ini. Dan inilah pekerjaan kita. Kita jangan khawatir bahwa dunia tidak itu memperhatikan ucapan kita, tidak memperhatikan kita, tidak mendengar ucapan kita. Kita menyuruh kepada kebaikan dan mereka itu tambah lebih kencang dalam keburukan. Dan dalam melawan kita, mereka pekerjaan buruk ini tambah lebih kencang. Khususnya di kalangan umat Islam, perlawanan terhadap jemaat Ahmadi sedemikian kencangnya sehingga mereka sudah melewati ambang batas. Memang ada orang-orang yang memihak kita, mereka mulai berbicara membela kita. Ada juga di antara yang menganggap kebenaran itu kebenaran, kendati semua perlawanan mereka Ahmadiyah, mereka itu menerima Ahmadiyah dan hak Islam. Namun nampak juga bahwa jumlah orang yang menciptakan kekacauan itu sangat besar, atau karena rasa takut kepada mereka, mereka itu tidak keluar dan mereka itu melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi apakah akibat dengan perlawanan itu kita bisa membagi pekerjaan kita, menghentikan pekerjaan kita, atau dengan takut kepada dunia pekerjaan Tuhan ini kita bisa mundur? Sebagaimana saya telah katakan bahwa dunia ada juga orang-orang yang kendati semua perlawanan dan hambatan-hambatan syaitan itu mereka lawan lalu menerima jemaat Ahmadiyah. Sebagian ada juga yang mereka yang menjelaskan peristiwa mereka menerima jemaat dan memberitahukan kepada kita bahwa justru perlawanan kepada jemaat Ahmadiyah lah yang memperlihatkan jalan kepada kami menerima jemaat Ahmadiyah. Itu pada khutbah yang lalu saya telah memberitahukan bahwa tentang seorang yang menerima jemaat. Jadi dia untuk mencari keberatan kepada Hazrat Masih Maud, dia itu membaca buku Masih Maud yang dalam bahasa Farsi dan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah.
dan dia mengatakan bahwa katanya hal ini menjadi jelas bahwa lebih dari Mirza Ghulam Ahmad Qadiani tidak ada Rasul yang nampak kepada saya, dan saya yakin kepada itu sepenuhnya. Dan jadi ketika menjadi sebagai jawaban dari keburukan kita mendatangkan kebaikan, maka kita akan melihat kecintaan dari kalangan orang-orang itu juga. Dan orang-orang ini akan datang menjadi murid Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah memberikan ajaran kepada kita, dan oleh karena itu mengajarkan kepada kita, doakanlah untuk musuh juga. Dan usahakanlah kebaikan untuk mereka juga. Mintakanlah kebaikan untuk mereka juga. Dan kalian pun juga ingat tentang peristiwa. Jadi tentang gambar Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Dan saya telah ceritakan dalam khutbah yang lalu, bahwa kendati Allah subhanahu wa ta'ala tahun itu sebagai tanda kedatangan beliau, tapi ketika orang-orang itu mati, maka beliau pun khawatir bahwa siapa yang akan beribadah kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk jauhnya azab itu, sebegitu perihnya beliau berdoa sehingga orang yang mendengar, sehingga seakan-akan ada orang yang melahirkan dengan sangat susah payah. Jadi untuk orang-orang dunia, contoh kebaikan ini dan standar ini yang pada zaman ini pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perlihatkan di hadapan kita. Beliau kehancuran, bukannya kehancuran dunia, bahkan beliau menginginkan kebaikan dunia. Tuhan memiliki semua kekuasaan, tanpa kehancuran juga bisa merubah keadaan dunia. Jadi penekanan kita juga, dan majikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti beliau, kita pun hendaknya harus seperti itu, bahwa supaya orang-orang itu menghindar dari kehancuran, supaya mereka itu menjadi saudara kita. Untuk itu kita perlu dengan perih harus berdoa untuk mereka dan juga harus berusaha kepada dunia jalan yang benar, jalan kerohanian yang benar. Dengan membimbing mereka, kita harus memperbaiki keduniawian mereka. Saya pun juga ingin memberitahukan bahwa dengan membimbing kerohanian mereka, menunjukkan mereka kepada jalan yang benar, dan kebaikan-kebaikan pun juga merupakan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada mereka. Dan dalam Al-Quran inilah perintahnya, bahwa tidak kita mengupayakan hanya kebaikan untuk diri kita, dan tidak hanya menghilangkan penyakit dan untuk orang-orang kita, bahkan untuk setiap orang yang memerlukan upaya-upaya kita. Itu harus kita jalankan. Yang pada saat ini adalah kebaikan-kebaikan rohani. Oleh karena itu pada saat ini di pikiran saya adalah ini. Misalnya di Turki dan Lebanon, ada orang kita pergi dari sini ke sana yang datang dari Arab, dan kepada orang-orang yang pengungsi itu beliau ke kebutuhan mereka, beliau datang untuk memeriksa keperluan mereka. Karena di sana kondisi mereka itu sangat buruk. Di sana mereka kekurangan makanan, pakaian, begitu juga terpengaruh pendidikan anak-anak. Walhasil banyak sumbangan-sumbangan yang berusaha memenuhi kebutuhan mereka, tapi di sana sangat banyak yang membutuhkan. Di sana ada juga yang keberatan kepada orang-orang Ahmadi, bahwa jemaat Ahmadiyah, kenapa mereka itu membantu orang-orang Eropa? Hendaknya mereka harus hanya membantu kita. Mungkin isyarah mereka itu kurang lebih adalah uang-uang yang kita berikan kepada gereja-gereja, mungkin mengisyarahkan kepada itu. Di sini pun juga sesuai dengan perintah Al-Quran, inilah jawabannya, bahwa pertolongan rohani dan jasmani
tanpa perbedaan kita harus lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berilah makan kepada orang yang lapar. Dia tidak berfirman bahwa berilah makan kepada orang Islam atau orang, bahkan kepada setiap orang berilah makan. Dan kepada orang yang miskin dan orang yang memerlukan, penuhilah kebutuhan. Ini pun juga merupakan tugas kita. Jadi memberikan keperluan kepada orang miskin dan yang memerlukan. Kita harus melakukan semua tanggung jawab ini, dan dari seorang mukmin perkara-perkara yang seperti ini manusia itu hendaknya jangan dia keberatan bahwa ini merupakan tugas orang-orang yang beriman, bahwa tanpa perbedaan harus menghormati setiap orang. Dan sedekah-sedekah yang kita derma-derma yang kita berikan di sini, orang-orang yang bukan Islam pun juga mereka ikut andil, dan inilah yang kita berikan, dan mereka pun juga memasukkan sedekah derma-derma mereka. Dari segi itu derma-derma yang ada di sini, pengkhidmatan kemanusiaan, kita pun juga ikut serta dalam hal itu. Kita contoh Rasulullah SAW nampak di dalam itu, bahwa sesudah mendapatkan pangkat kenabian pun juga beliau bersabda bahwa kini pun juga saya dipanggil untuk kebaikan, untuk menolong orang-orang yang lain. Ini apa yang beliau isyaratkan adalah hilful fuzul, di mana jauh sebelum kenabian orang-orang Arab untuk membantu orang-orang yang miskin dan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, beliau membuat satu lembaga. Dan sebagaimana saya katakan, oleh karena itu lingkungan kebaikan kita harus perluas, tidak terbatas. Kita kepada dunia, dari dunia, pertolongan secara zahir yang kita lakukan, kita tidak menginginkan ganjaran dari mereka. Kalau ada rasa sakit dan keinginan adalah supaya dunia itu mengenal Tuhan yang menciptakan mereka. Dan dengan membagi kebaikan ini dan menginginkan kebaikan kepada mereka, dan ini merupakan ciri khas para pengikut Nabi. Inilah Nabi yang ajarkan kepada kita bahwa ganjaran saya ada di sisi Tuhan. Saya tidak mengharapkan ganjaran dari kalian. Inilah jawaban jemaat, dan bersama itu pun juga hendaknya harus dipatrikan dalam benak kita bahwa ganjaran kita adalah di sisi Tuhan. Maka kalau begitu pikiran kita akan banyak jumlah, akan terus berkembang. Jadi hendaknya kita merenungkan bahwa ganjaran kebaikan ini adalah, jadi para penentang kita yang berfitrat buruk, yang mendatangkan keburukan dan kita dapatkan juga. Karena sebagian orang itu melihat kepada kita seperti melihat singa melihat kambing. Kondisi kita akan memelihara singa, dan jadi pemiliknya dia akan berusaha untuk menjaga supaya jangan merugikan. Jadi di Pakistan dan di beberapa negara ada juga orang-orang, bahkan para orang-orang yang terpengaruh sama para mullah yang menisbahkan keburukan kepada kita, kebohongan kepada kita, dan mereka ingin memangsa kita seperti singa tadi memangsa kambing. Tapi upaya kita itu harus berusaha bagaimana menghindar dari mereka dan jangan terperangkap di dalam hal itu. Dan perlawanan mereka bukan karena hal pribadi. Di berbagai tempat mereka itu mendapat
pesakitan dari mereka dan mereka melakukan ancaman. Oleh karena itu, mereka mengatakan keluarlah dari Ahmadiyah dan ikut serta dengan kita. Jadi perlawanan mereka adalah akibat daripada Ahmadiyah, bukan terhadap pribadi. Akibat dari perlawanan kepada Ahmadiyah bahwa nampak kepada mereka bahwa kemajuan Ahmadiyah adalah keuntungan pribadi mereka dan kecenderungan orang-orang kepada mereka itu mulai kelihatan mendapat kemunduran. Sebagaimana Ahmadiyah terus memperoleh kemajuan, maka mereka pun juga mulai terdapat kemunduran. Mereka itu nampak kepada mereka bahwa seberapa jemaat itu memperoleh kemajuan, maka kita pun juga akan dicengkeram, kita pun akan dikuasai. Bahwa di negara-negara barat dan umumnya yang punya pengaruh pada mereka, kemajuan jemaat dan mereka itu membuat program-program mereka. Menurut mereka bahwa Ahmadiyah ingin menguasai negara, padahal pengembangan jemaat Ahmadiyah bukan akan menguasai negara itu, bahkan jauh dari sebelumnya. Bahwa kita akan mendatangkan keselamatan dan menegakkan keselamatan bagi orang-orang. Di negara Islam pun juga kita yang kepada orang-orang Islam dan kita katakan ingin menyatukan mereka di bawah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menjauhkan kekacauan dan untuk membawa mereka kepada akibat yang lebih baik. Dan kepada agama-agama yang lain, kita ingin membawa mereka kepada Tuhan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada dunia, kemenangan-kemenangan beliau bukan untuk menguasai dunia, bukan itu tujuan beliau, dan beliau bukan mendoa untuk kemenangan, itu seperti itu. Bahkan dengan memegang khilafat, bahwa perkara tentang kemenangan bukan untuk menguasai satu negara, bahkan maksudnya adalah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala itu ingin ditegakkan di muka bumi ini, dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci itu ingin disebarkan kepada dunia. Kita senantiasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam, ke arah itulah tujuan kita. Kendati dari pihak beliau kita melihat kebaikan-kebaikan terhadap perlawanan beliau dan para sahabat beliau, perlawanan begitu sengitnya terhadap beliau, peperangan dilakukan kepada beliau, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangsa beliau hanya memohon petunjuk untuk mereka. Dan seberapa mungkin beliau berusaha supaya dunia memperoleh kebaikan dari beliau. Dan kalau ada peperangan yang dilakukan itu pun dalam keadaan terpaksa. Dan beliau berusaha menghindar dari setiap kezaliman, itu hanya membela diri. Inilah tanda tentang kebaikan dari beliau dan akibat baik dan akibat akhir daripada keinginan beliau untuk melakukan kebaikan. Bahwa kendati kita melihat bahwa di dalam Taurat terhadap anak-anak keturunan Ismail kita bagaimana, dan orang-orang Yahudi dan Kristen perlawanan kepada mereka itu. Kendati Yahudi dan Kristen itu mereka itu saling bertentangan, tetapi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu pun bersatu, dan karena ajaran itulah orang-orang Yahudi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat kerasnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka senantiasa menginginkan kebaikan dan beliau zahirkan kepada mereka, kecuali untuk menjalankan peraturan pemerintah itu beliau jalankan. Dan kita hendaknya harus ingat baru pada zaman ini
ketika Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam atas nama sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara khusus beliau dikirim, maka rasa takut kesakitan ini dan perlawanan ini pun juga ditimpakan kepada beliau, dan ini perlu. Dan kita orang-orang yang be'a di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita pun harus menghadapi perlawanan-perlawanan, dan itu yang tengah kita hadapi. Tapi kendati semuanya itu dan dengan berjalan di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikan dunialah yang kita inginkan. Dengan mendengar ini mungkin ada di benak orang mungkin menganggap bahwa perlawanan ini akan terus ada pada kita, dan ini pun tidak mungkin, tidak mesti itu. Dan ini kemenangan ini sudah pasti terhadap Masih Maud, dan ini kemenangan ini akan didapatkan dengan karunia Allah, tidak dengan bergantung kepada sarana-sarana duniawi dan tidak bergantung kepada orang-orang duniawi. Dan dalam corak apapun kita tidak akan menyempurnakan pekerjaan kita dengan bergantung kepada mereka. Dan bagaimana kita bergantung kepada orang-orang dunia, kita orang umat yang terbaik itu kita yang disebut, kita yang membagi kebaikan. Jadi sebagaimana yang saya katakan bahwa dengan karunia Allah kemenangan ini kita akan dapatkan. Untuk mendapatkan karunia-karunia itu kita harus berusaha. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tanggung jawab kepada kita, kita harus berusaha menyampaikan kepada puncak yang tertinggi apa yang ingin kita lakukan. Itu dengan bergantung kepada pekerjaan usaha-usaha kita harus dapatkan dengan usaha-usaha kita sendiri. Bergantung kepada orang lain atau dalam corak apapun kita bergantung, itu adalah merupakan kemunduran kita. Jemaat-jemaat ilahi, dia tidak meminta pertolongan dengan kekuatan dunia. Usaha-usaha kita, dengan usaha itulah kita dapat memperoleh kemenangan. Ini merupakan amanat kebaikan yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yang untuk setiap kalangan orang. Dan setiap kalangan orang-orang Ahmadiyah harus mengembangkan itu, menyebarkan itu. Dalam pekerjaan tabligh itu mereka harus, baik dia itu harus ambil andil di situ. Dia sebagai pedagang, pegawai, semuanya itu harus menyampaikan kebaikan-kebaikan dalam setiap kalangan, supaya dunia terhadap jemaat Ahmadiyah dan Islam yang hakiki itu dapat mengetahuinya. Dan sebelumnya, di mana belum ada perlawanan terhadap Islam, benih perlawanan kepada jemaat Ahmadiyah akan tertanam di sana. Akar kita menjadi kuat sebelum setan itu sadar, dan kebaikan-kebaikan kita, ajaran Islam yang baik dan hendaknya harus menang lebih duluan. Jadi ini merupakan tugas murid-murid Imam Mahdi, bahwa dengan tekun dan kerja keras, dengan meraih kebaikan-kebaikan karunia-karunia Tuhan, ajaran-ajaran Islam harus dia tanamkan di setiap hati dan harus berusaha sepenuhnya. Oleh karena itu di setiap hendaknya harus meningkatkan jumlah para dai di seluruh dunia dan harus mengaktifkan mereka. Mudah-mudahan kepada setiap anggota jemaat dan dengan organisasi jemaat pun juga harus mempunyai perhatian ke arah itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر